Kembali bertemu dengan saya Bambang Hengki di Cerita Kopi. Nah, saat ini saya berada di Jalan Irawanan, Kecamatan Kedu. Di sini kita akan lihat ada sebuah rumah kopi. Rumah kopi ini sangat istimewa. Kalau biasanya kita minum kopi itu dengan air panas, tetapi di sini ada minum kopi dengan air dingin yang dikenal dengan cold brew. Nanti jelasnya kita bisa ngobrol sama pembuat atau peraciknya. Tapi ini juga ada yang menarik loh. Ada cinta bisa bermula dari secangkir kopi. Tapi memang benar, apapun secangkir kopi itu ketika kita menikmati berdua, kita ngobrol, ada komunikasi, kita dapatkan chemistry untuk bisa menjalin cinta lewat secangkir kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Mas ini Mas? Alhamdulillah. Ini kita sudah ketemu dengan Mas apa? Denden. Mas Denden. Ini kayaknya bukan asli Temanggung ya? Betul. Mana, Dari Cianjur, Pak. Cianjur, Jawa Barat. Tetapi karena kecintaan beliau ini akhirnya ke Temanggung dan berusaha kopi. Dagang kopi. Dagang kopi. Nah, tapi di sini memang menarik ya Mas. Saya dengar bahwa dengan ini punya apa ya produk yang spesifik. Oh, apa itu Mas? Saya punya produk untuk kopi dingin. Kita nyebutnya sih cold brew. Cold Ya. brew. Ya. Tulisannya gimana? COLD-BREW. Cold brew. Tapi ada juga yang lain. Kalau apa, Ada Mas? cold drip juga ada. Cold drip juga ada. Nah, Iya. nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya karena luar biasa sekali. Sudah pakai kemasan lagi kan. Sudah Makanya dikasih botol. dikasih botol Mas. Waduh. Dijual ya Mas? Dijual. Yang gratis gak ada Mas? Ada, nanti Nanti bisa yang gratis bisa nih kita. Aduh. Bisa dicip bareng-bareng. Bisa aja bareng-bareng. Oke, Mas. Nanti kita lihat ke dalam ya Mas ya. Ya, monggo Mas Pak. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu ya Mas Denden dari mana? Jawa Barat. Jawa ya? Barat. Asalnya Cianjur. Karena kecintaannya pada Temanggung, kemudian usaha kopi di sini. Ini istilahnya rumah kopi. Rumah Memang ini kopi, disetting iya. untuk Ya, rumah ya. Biasa. Rumah gitu. biasa ya. Beda dengan kedai itu ya. Kedai. Ya. Jadi tadi ada yang saya lihat ada yang sangat istimewa ya. Iya. Apa Mas tadi Mas? Kita punya kopi cold brew namanya. Cold brew. Cold Cold brew. Nah, ini jadi biar kadang-kadang suka keseleo Mas lidah. Tapi yang benar cold brew. Cold brew. Ya. Idenya Mas. Kalau idenya awal membuat cold brew itu sebenarnya kalau dari tradisi minum kopi gitu kan biasanya kita kopinya kopi susu panas gitu. Lalu sebenarnya juga di dunia kopi cold brew itu sudah booming, itu sudah ada. Dan di tahun 2016 kita ada ide gimana kalau kita bikin gitu untuk acara di Festival Kopi Temanggung 2017 tahun lalu. Dan kita bikin cold brew dan ternyata sambutannya lumayan bagus gitu ya, antusiasmenya bagus karena festival kopi dimulai dari jam 9 pagi sampai malam gitu. Nah pada sesi tengah hari itu kan ternyata orang mencarinya es kopi begitu ya. Jadi ketika ketemu stand kita lalu kita sudah menyiapkan kopi di dalam botol yang sudah dingin, itu sudah sangat enak bagi pembeli gitu, tinggal ambil, bayar, lalu tinggal buka botolnya, tinggal diminum gitu. Sudah tidak perlu lagi menunggu diseduh dan dikasih es seperti itu. Ketemu kopi dingin itu enak sekali. Di sini tenggorokan ini. Ya, gitu ya. Gitu. Ya memang segala suatu usaha kita harus punya yang spesifik ya. Ya. Karena itu untuk bisa membedakan dan Betul. punya harga sendiri toh. Iya. Nah, kalau jangan kita pengusaha jangan asal usaha aja, tapi kita harus punya ide, ya kan, kreativitas, Iya. inovasi, ya kan? Supaya itu apa yang menjadi keinginan kita itu bisa tercipta ya kan, dan mempunyai harga sendiri. Nah,
betul-betul Mas seneng banget di betul. Oke Mas, nanti bisa ceritakan ya. Sama mungkin kita juga pengen tahu bagaimana sih prakteknya ini ya. Siap, nanti dicoba. Dicoba yang gratis loh Mas. Iya, Gratis. Lagi minta sebenarnya nggak boleh nih, nggak boleh gratis, kita bayar. Kalau sudah gajian tapi. Alatnya dan alat-alatnya. Kita praktek bikin cold brew secara sederhana. Kita nanti akan lihat praktek membuat cold brew dengan alat-alat yang sederhana, tapi bisa membuat cita rasa yang aduhai, istimewa. Wah, ini komplit semua ya Mas alat-alatnya Mas. Ya, sederhana untuk bikin cold brew cukup ini aja. Mas, mungkin bisa diterangkan Mas bagaimana mulai awalnya mungkin dari pemilihan bahan itu seperti apa Mas? Dari kopi yang seperti apa? Mungkin Arabica atau mungkin Robusta atau apa, mungkin bisa dijelaskan Mas? Untuk di sini kita di Rumah Kopi Temanggung untuk bikin cold brew itu pemilihan saya biasanya saya menggunakan Arabica. Arabica. Kenapa Arabica ini lebih? Arabica itu dia punya karakter cita rasa yang sangat variatif begitu ya. Dan untuk cold brew yang biasa saya buat itu saya menggunakan ini Arabica sumbing, prosesnya honey. Jadi dia lebih manis aromanya. Buatnya dari Arabica sumbing. Arabica sumbing diproses dengan proses honey. Diproses dengan honey. Iya. Honey itu madu ya. Iya, proses honey itu proses madu gitu. Jadi kan kopi itu dia punya lapisan madunya. Madunya. Jadi bukan racun ya Mas. Bukan. Jadi jangan salah loh. Kalau madu dan racun itu berat nih. Berat. Ya. Jadi ini madunya aja. Lalu untuk pemilihan Mas, pemilihan apa ininya dari kopi yang itu, kemudian sortasinya istilahnya itu. Ya, kita biasanya beberapa mitra petani yang kesini memang sudah kita minta untuk mengirimkan kopinya sudah sortir Om. Jadi sudah grade 1 dan sudah specialty begitu. Jadi ketika tiba di sini sudah tinggal kita roasting aja di roastery di belakang. Tetapi juga ada yang biasanya juga mengirimkan yang masih belum sortir. Walaupun petiknya sudah bagus, sudah kopinya sudah specialty, tapi masih perlu sortir. Biasanya juga ada proses sortasi di sini bersama teman-teman di sini. Gitu. Jadi untuk sortasinya itu dari petani biasanya sudah A1 ya. Sudah grade 1. Nah, kemudian ada juga yang enggak tapi nggak apa-apa, tetapi memang pemilihan bahannya sendiri sudah yang istimewa ya. Sudah harus istimewa. Kemudian untuk roastingnya Mas. Ya, kita punya roastery sendiri di sini. Oh, punya roastery sendiri. Wah, punya roastery sendiri. Sudah lengkap meskipun ini rumah kopi. Ya. Ya, memang jadi itu harus yang seperti apa Mas untuk roastery, kalau ada medium dan sebagainya itu seperti apa? Ya, kalau gitu? profiling roasting itu biasanya tergantung kita dapat kopinya apa gitu ya dari petani. Tapi karena memang kita biasanya kualitas yang kita dapatkan itu sudah bagus, sudah grade 1, itu pendekatan untuk membuat profiling roastingnya jadi sangat mudah. Gitu. Contohnya? Misalnya kalau kita dapat Arabica begitu, Arabica itu dari hasil studinya begitu, studi untuk misalnya kita membuat kopi hitam untuk siap saji ke peminum itu, Arabica disarankannya untuk Arabica Temanggung level roastingnya adalah medium. Ya. Itu akan menghasilkan cita rasa yang sangat kompleks selalu gitu ya. Nah, kita praktekkan itu di sini. Oh gitu. Jadi tadi mbak-mbak di sana itu juga praktek itu roasting itu juga. Betul. Jadi ada sortasi, ada praktek roastingnya, lagi roasting begitu, dan nanti juga kopi kita kemas menjadi kopi kemasan yang juga kita jual. Jadi bukan hanya cold brew aja, ya, tapi cold brew yang... satu bagian produk kita dari sekian produk kita yang lain. Gitu. Iya. Ini kayaknya nggak sabar nih pengen lihat bagaimana caranya Mas. Ya, siap. Untuk praktek pembuatan kopi cold brew sebenarnya ada, ini kan sudah bagus ya, beannya sudah siap kita olah. Standarnya adalah ada rasio begitu, rasio percampuran antara kopi dengan airnya begitu. Jadi sudah ada ukuran ya? Betul, sudah ada ukurannya. Saya yang bodoh ini
belum tahu tentang kopi itu, Iya. ada ukurannya ya. Betul. Dari kopinya maupun airnya seberapa perbandingan. Perbandingannya betul, antara air sama kopinya. Iya, gitu. juga. Ya, kalau untuk cold brew itu standarnya itu 80 gram kopi itu untuk 1 liter air. Oh, Jadi kalau kita sekarang praktek untuk membuat cold brew dengan alat ini namanya French press. Ini kapasitasnya French press. French press. Iya. Kapasitasnya sekitar 350 ml. Berarti kita membutuhkan kopi yang akan kita seduh untuk cold brew itu sekitar 25 gram. Oh, 25 gram. Ya. Oh, baik. Jadi tinggal kita timbang saja sekitar 25 gram. Terus juga pemilihannya untuk green size-nya. Green size itu ukuran bubuknya. Itu harus coarse itu agak kasar begitu ya. Jadi tidak terlalu halus. Karena tadi untuk meminimalisir ekstraksi yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan rasa pahit yang apa ya, kalau kata orang Jawa tuh nyetak gitu ya. Oh, nyetak. Nyetak di bahasa- lidah begitu. bahasa apa, Temanggung ya, bahasa Temanggungnya itu nyetak gitu loh. Pahit. Nah, ini kita coba di green size-nya yang ini di 8 ya. Di ukuran 8 itu kita bikin. Jadi kita coba. Sebenarnya metode seduhnya sangat sederhana, kita hanya tinggal membasahi dulu kopinya. Dituang ini karena ini kopi dingin ya, kita pegang air dingin gitu ya, kita pegang ya nggak apa-apa. Beda kalau kita nyeduhnya pakai air panas gitu ya. Kalau Kita ini tuang. biasanya nyeduhnya pakai air panas, ini pakai air Pakai dingin. air dingin saja. Ya, pakai air dingin saja. Nah, ini kita coba cukup basah dulu sambil kita aduk. Pengaduknya ya sederhana, cukup pakai sendok saja. Kita aduk. Airnya kita penuhi. Jadi tadi setelah diaduk udah sesuai, lalu airnya dipenuhi ya. Tambahin lagi. Tambahin lagi sesuai dengan ukurannya. Jadi metode ini sangat sederhana dan ya teman-teman bisa praktek sendirilah di rumah Iya. gitu ya. Ya kalau Nggak perlu- praktek sendiri juga cepet repot juga kalau praktek, yang mendingan beli aja. Beli betul. Beli aja sudah nggak ribet udah. Iya. Nah, kalau sudah kita seduh ini perlu waktu sekitar 8 sampai 12 jam kita tunggu. Jadi posisinya seperti ini ditaruhnya. Jangan ditekan dulu. Ini kita simpan, bisa simpan di suhu ruang atau kita simpan di kulkas. Gitu ya. Kalau ke suhu berapa? Di kulkas saja, di pintu kulkasnya Pintu atau kulkasnya aja. di bawah chillernya begitu ya. Kalau di kulkasnya itu bisa beku. Ya, jangan di Jangan freezernya. Di freezernya Ya, nggak boleh. tapi di pendinginnya aja. gitu. Pendinginnya aja. Nah, ini kan ketika misalnya nanti sudah 8 sampai 12 jam untuk menyaring kan gampang. Ini tinggal kita tekan ininya, tekan ke bawah itu sudah langsung kopinya langsung sudah kopinya sari. sudah jadi. Sudah jadi cold brew-nya. Oh, iya. Begitu. Jadi Seperti sederhana, itu. tapi Iya. rasanya luar biasa. Akan menghasilkan rasa yang berbeda dari yang biasa kita seduh kalau kita pakai air panas. Gitu ya. Jadi ada sebuah inovasi, Tuh. inovasi. Kreativitas lah. Kreativitas, betul mas. Betul. Walaupun memang kalau misalnya mau menggunakan alat yang khusus untuk cold brew juga sudah ada. Sudah ada. Tapi memang dari sisi harga memang juga lumayan gitu ya Lumayan. untuk menghasilkan 1 liter itu. Jadi biasanya kita ya menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan multifungsi begitu, tidak hanya untuk. Kalau yang udah jadi kemasan itu berapa mas harganya mas? Itu biasanya kita jual 10.000 per botolnya. 10.000 per Iya. botol. Waduh. Daripada kita ngopi kesana kemari, kita beli aja, stok di rumah. Stok di rumah. Setuju itu. Setuju kan? Stok di rumah, udah tinggal pagi minum kopi ya. Iya. Tadi ada apa? Ada slogan apa tuh? Cinta bermula dari Ah. sakit. Cinta bermula dari secangkir kopi. Wah. Jadi artinya apa? Kalau kita minum cold brew itu akan mendinginkan suasana Iya. hati. Terlebih kita yang kerja keras ya kan, tempa dengan tekanan-tekanan minum cold brew ini
Ces. Wah. Enak. Apalagi Ces, gitu. lagi dengan cuaca yang sekarang ya lagi cerah gitu ya. Enak Apalagi banget. dengan cuaca yang sekarang musim kemarau ini gerah, ya kan? Panas, minum kopi aja, cet, langsung. Tadi kita sudah melihat bagaimana proses untuk membuat cold brew ya. Nah, ini saatnya sekarang kita akan lihat yang sudah jadi kemasan itu seperti apa. Dan nanti kita juga akan merasakan seperti apa pula nikmatnya. Ya, Silakan dicoba. ini cold brew ya nih. Ini cold brew ini enak sekali nih. Jadi tulisannya apa mas? Coffee, a liquid hug for your brain. Oh, aduh, ini bahasa Inggris lah, bahasa Ya itu Inggris. quote-quote yang dicarikan sama istri sih. Oh gitu, ini bahasa Inggris. Ini memang sangat pas sekali kalau sekarang kan musim kemarau ya mas. Betul. Musim kemarau. Nah, ini kayaknya enak sekali. Silakan dibuka dicoba. Oh dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar, Ini lagi acara apa nih? ini cicip kopi. Oh, Ini kita nih lagi ini Mas Budi apa? Ada kopi baru nih. begitu. Namanya cold brew. Cold brew. Cold brew. Jadi kalau biasanya kita minum kopi itu kan panas. Panas Ya. ya. Ini beliau ini buat kreatif, sangat kreatif. Jadi buat yang modelnya model dingin. Yang dingin ya. Ini Arabica apa? Ini Arabica. Arabica ya. Memang. Aduh, Arabica jadi yang Sumi. ya kopi ciri khas Temanggung ya mungkin. Iya. Oh, Mau nyoba boleh Mas? Boleh, monggo. Wah, Dibuka ini mawar. boleh nih. Jadi kafe apa ini bahasanya mas? Coffee, liquid hug for your brain. Jadi apa ya istilahnya Hak itu apa itu artinya? pelukan ya. Waduh. Cairan yang memeluk otakmu lah gitu. Waduh, ini dia. bikin pinter ini, pinter bekerja gitu. Cairan yang Ya memeluk apa ya? Ya karena kan masuk dalam tubuh kan jadi nge-refresh. nge-refresh. Jadi intinya bahwa ini untuk bisa menghilangkan segala kepenatan ya, baik pikiran maupun yang Iya. lain-lain. Mas, monggo. Moga. Gimana ini? Coba dibuka mau. Ini, iya ya ini yang sudah agak cair ya. Iya. Ini untuk harga berapa Mas? Ini 10.000 Om per 10.000 ya per botol ya. Oke. Jadi ini gimana nih? Kok katanya ada yang dikasih madu segala macam apa? Iya, itu biasanya memang penyimpanan setelah dibuat itu memang kita kasih pemanis. Kebetulan untuk yang ini kita pemanisnya menggunakan madu. Kita menghindari pemanis menggunakan gula pasir. Terus masanya mas, masa ini? Kalau dibekukan itu 2-3 bulan masih awet. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sudah di suhu ruang memang lebih baik segera dihabiskan. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan ya Betul. penggemar kopi ini. Jadi kalau di suhu ruang itu segera saja untuk diminum. Tapi kalau nanti disimpan di kulkas, ini bisa Apalagi tahan. kondisi beku bisa sampai 2-3 bulan masih. 2-3 bulan. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau borong. Dan ternyata benar-benar nih. Gimana? Sip. Rasa khasnya di mana, Mas? Ini rasa khasnya sepertinya benar-benar Arabica. Karena Arabica ini taste-nya akan tersendiri. Sulit diungkap dalam kata-kata, tapi dalam nikmat. Luar biasa beliau ini ternyata penggemar kopi. Penggemar kopi langsung tahu ya. Langsung tahu. Nah, kalau saya kan nggak tahu, Mas. Iya. Makanya saya belajar minum. Jadi ada rasa madunya ya, Mas? Iya. Ada madu kopi ya berarti. Ini memang untuk pemanisnya kita kasih. Ini sambil karena umur jadi harus pakai begini. Pakai kacamata. Mul, ya, hak itu apa? pelukan ya. Melukan. Kopi memeluk hati. Waduh. Hmm, Jadi seperti sip. tadi apa secangkir apa, Mas? Cinta bisa bermula dari secangkir kopi. Cinta bisa bermula dari secangkir kopi. Cinta cintaku. Itu kan lagu. Atau mungkin ini jadilah
yang seperti anak-anak muda di Temanggung itu. Kan suka kalau ada slang itu kan lagunya di sini tempat berkumpulnya. Tempat berkumpulnya anak-anak yang kreativitas, bukan anak-anak manja. Wah, Sip. kreativitas dengan kopi, ya kan? Betul. Oke. Nah, ini kayaknya kok harus dihabisin ini. Nah. Kalau nggak dihabisin nanti gimana ini? Harus dihabisin. Tapi harus pakai kocok-kocok ya berarti ya. Nah, karena memang kan penyimpanan kita simpannya di freezer. Di freezer ya. Adakah yang kopi hak ini yang Mas Deden? Yang orang bilang untuk kesehatan bener non sugar. Jadi kotak gitu ada enggak? Ya kalau kita memang biasanya di sini rata-rata original Om, tanpa pemanis. Jadi kopi kalau- tanpa gula ya. Iya, jadi kalaupun pakai pemanis yang kita pilih pemanis itu kita hindarin gula pasir memang yang kita hindarin. Jadi pemanis seperti ini kita kasih pemanisnya madu. Terus ada juga pemanisnya pakainya gula aren. Itu jauh lebih misalnya apa ya? Lebih aman lah begitu ya. Karena ada orang keluar misalnya oh saya tuh nggak bisa misalnya karena diabetes misalnya seperti itu. Jadi Terus untuk menghindari- ini produk ini udah resmi IRT-nya mungkin ya. sudah ada BRT-nya. Jadi kalau dalam kemasan itu kan harus punya IRT sehingga kita marketnya kemanapun Betul. juga udah nggak masalah. Jadi kalau IRT ini untuk produk DM ya dalam negeri. Tapi Dan mau kita bener, juga Mas. sudah terdaftar di NIB. Sekarang kan perizinan itu namanya NIB, nomor induk berusaha. Kita sudah terdaftar. Ya, memang untuk pengusaha-pengusaha pemula itu setidaknya harus punya surat izin ya. Betul. Apa namanya dari dinas? Dari kalau sekarang secara nasional, Oh, Om. nasional malah ya. Jadi sudah terintegrasi secara nasional, perizinan itu lewat online semua. Tapi di Temanggung tetap dikoordinasi sama Dinas Penanaman